た通りインドネシアと日本が同じ組になりました。でこのグループ C に関して全体に関してどういう印象を持たれてますでしょうか。Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada. Di mana timnas Indonesia sedang gencar-gencarnya bikin para lawan-lawannya di grup C ini sedang ketar-ketir. Dan di mana timnas Indonesia jadi negara dengan ranking FIFA paling rendah di di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun faktor itu tidak membuat Roberto Mancini ternyata meremehkan skuad Garuda. Jadi pelatih timnas Arab Saudi itu menilai bahwa timnas Indonesia berkembang pesat. Mancini sangat waspada. Sebelum pertandingan dia mengatakan bahwa dia sangat waspada, di mana pertandingan ini bukan soal mudah, tetapi semuanya sudah terjadi di King Abdullah Sport City. Sebagaimana yang dikatakan, kami tahu bahwa Indonesia, kami sudah melihat tim ini berkali-kali. Saya pikir sepak bola di Indonesia dalam 10 tahun terakhir telah berkembang secara pesat, kata Roberto Mancini ya. Jadi mantan pelatih timnas Italia itu mengklaim sudah mengenal baik timnas Indonesia. Mancini pun menilai bahwa skuad Garuda bersama Coach Sintayong terus berkembang. Namun kami percaya diri dengan kekuatan kami, karena kami pikir kami adalah tim yang sangat bagus. Kami pikir sudah jelas bahwa kami harus memainkan sepak bola yang sangat bagus jika kami ingin mengalahkan Indonesia. Namun timnas Indonesia tidak mudah gentar dan tidak mudah jiot, dan timnas Indonesia tampil dengan penuh agresivitas tinggi. Dan kalau kita berusaha bahwa pertandingan tadi malam timnas Indonesia dengan skor 1-1 setelah Orat Mangun menciptakan gol dan juga Mosaid dari pemain Arab Saudi sini juga mencuri gol, di mana permainan dari kedua tim ini silih berganti. Jadi serangan-serangan bertubi-tubi terus saling berjual. Jadi penjualan atau jual beli serangan dari timnas Indonesia ke Arab Saudi ataupun Arab Saudi ke timnas Indonesia sungguh menarik sekali pemirsa. Dan kita juga terhibur bagaimana permainan statistik dan juga formasi yang diturunkan pula oleh Coach Sintayong ini menepis pula bahwa Coach Sintayong ini itu miskin taktik. Dan ini juga sebuah pembuktian di mana Coach Sintayong bisa memutus sejarah yang katanya King Abdullah Sport City Stadium tidak mudah digentarkan atau tidak mudah dikalahkan siapapun tim tamu. Jadi oke lah, saya sangat setuju dengan perkataan-perkataan itu. Namun dari pencurian 1 poin oleh timnas Indonesia kepada Grand Falcon ini, bahwa timnas Indonesia bahkan itu dinilai itu adalah bentuk kemenangan yang terjadi di King Abdullah. Dan ini mengutuk bagaimana yang dilakukan oleh Korea Selatan, bahwa timnas Coach Sintayong ini dilempari telur setelah meskipun mengalahkan Jerman. Tetapi ini sebagai sebuah sejarah baru. Ayolah Coach Sintayong kepada timnas Indonesia, biar para cawe-cawe dan juga anti naturalisasi yang dikatakan oleh Bung Toel ini biar gak selalu ngoceh, itu tidak mendasar. Ayolah berikan yang terbaik, kata kemarin. Siapa itu nggak kenal ya kepada timnas Indonesia. Mungkin ketika timnas Indonesia saat ini yang berkiprah di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka tidur atau pura-pura tidak tahu. Jadi pura-pura tidak tahu dengan tidak tahu itu bahaya dengan pura-pura ya. Ataukah Toel dan cawe-cawenya ini sedang memainkan peran bahwa ingin dilihat kepintarannya. Namun kita sebagai para supporter tidak bodoh. Kita sudah bisa menilai bagaimana permainan saat ini. Kontribusi kepada tim saat ini sudah luar biasa. Dan Coach Sintayong sungguh luar biasa dan selalu membuatkan sejarah bagi timnas Indonesia. Jadi kalau dipikir-pikir ya sahabat-sahabat Garuda, para pemirsa yang ada di rumah,
bahwa Coach Sintayong doyan sekali menciptakan sejarah bagi timnas Indonesia. Dan kalau kita bicara dengan grup Jepang, di sini mengatakan bahwa Jepang di sini ketar-ketir, di mana pasukan Samuel Biru menganggap serius dua pertemuan mereka kontra skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Jepang dan timnas Indonesia, grup C putaran ketiga ini adalah diisi oleh timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan juga timnas China. Dan kalau bicara Jepang tadi malam sungguh luar biasa, dan juga dari Australia secara mengejutkan. Jepang akan lebih dulu menantang tuan rumah timnas Indonesia pada tanggal 14 November 2024 sebelum gantian menjamu skuad Garuda pada 10 Juni 2025 dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini yang dikatakan kesan pertama kami adalah bahwa kami masuk ke dalam grup yang sangat sulit dan menantang, ujar Direktur Timnas Federasi Sepak Bola Jepang JFA yang disebut dengan Masakuni Yamamoto, dinukil dari YouTube Harimau Malaya. Dan ini sungguh sangat menantang, di mana Jepang baru sempat berhadapan dengan timnas Indonesia pada awal tahun ini. Takefusa Kubo dan kawan-kawan mengalahkan skuad Garuda 3-1 di penyisian grup Piala Asia 2023 di Qatar. Masakumi Yamamoto di situ mengatakan bahwa Jepang akan mendapatkan tantangan ketika menjadi tamu kontra timnas Indonesia yang kemungkinan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan para supporter jangan lupa wajib datang ke stadion. Jadi pertandingan di Jakarta melawan timnas Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat menantang bagi Jepang. Dan itu sudah dikatakan oleh Yamamoto tersebut. Dan berbicara juga bakal kesulitan. Oke, berbicara kesulitan, Jepang di sini bicara kesulitan, yang dimana Yamamoto tahu bahwa timnas Jepang bakal menerima tekanan hebat dari puluhan ribu supporter timnas Indonesia yang diperkirakan bakal memenuhi dan memadati SUGBK. Kemudian kami tahu bahwa sangat semangat pendukung dari timnas Indonesia, fanatisme dari para supporter itu sangatlah bergairah di kubu timnas Indonesia. Sulit bagi mereka, ucap Yamamoto. Jadi kami juga tahu seberapa cepat timnas Indonesia berkembang belakangan ini, bahwa kami memprediksi pertandingan yang sangat sulit dalam dan menantang melawan timnas Indonesia itu terus diupayakan oleh timnas Jepang. Dan kalau kita bicara Jepang, sahabat-sahabat Garuda, para supporter, mari kita semarakan dan padati SUGBK setelah pertandingan semalam. Secara mengejutkan, timnas Jepang menggulung timnas China dengan skor 7-0 tanpa balas. Itu bayangkan, gol yang tidak bisa diprediksi dengan secara gamblang. Kalau bicara kekuatan China, itu sudah bisa dikatakan di atas timnas Indonesia. Sebelum-sebelumnya sudah dikatakan bahwa Indonesia menghadapi China sangat kesulitan karena jarak tempuh dan juga kekuatan dari timnas Cina itu sendiri. Namun tadi malam secara mengejutkan pula, setelah Jepang menggulung China 7-0, di sini ternyata juga ada yang bisa dimanfaatkan atau dianalisa lebih dalam lagi oleh Coach Sintayong, bahwa Australia akan datang ke SUGBK menantang tim tuan rumah timnas Indonesia itu dengan mengalami kekalahan di kandangnya sendiri setelah blunder dan kartu merah yang terjadi. Dan pula kita tetap waspada meskipun adalah 1-0 dengan gol bunuh diri dari timnas Bahrain. Ini perlu diwaspadai, atau mungkinan ini adalah sebuah strategi mereka agar tidak dibaca tentang permainan-permainan secara khusus dari Australia ini oleh Indonesia. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Erick Thohir, siapapun lawan, Australia menjadi rivalitas terbaru kita. Setelah Vietnam dan Thailand bukan apa-apa bagi timnas Indonesia di bawah komando Pak Erick Thohir. Dan juga Coach Sintayong sudah rajanya
doyan membuat sejarah. Dan mari kita nantikan bagaimana pertandingan timnas Indonesia dengan Australia dan juga pertandingan dengan timnas Jepang. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa pula bahwa di like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Di like, di subscribe sebanyak-banyaknya, di share kemanapun media yang kalian punya. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Garuda terus mendunia, terbang tinggi ke angkasa. Bersama saya, salam olahraga.